kemudian dari hasil lanjutkan jadi selanjutnya kita akan menyusun. Kita ketemu lagi sekarang masih dalam pemisahan variabel, tapi pemisahan variabel bertingkat. Kenapa bertingkat? Karena di dalam BBB itu PD-nya adalah PD parsial. Nah, independen variabelnya parsial itu kan lebih besar atau sama dengan 2. Nah, khusus pemisahan bertingkat itu kalau bila independen variabel dengan dimensi yang sama itu lebih besar dari atau sama dengan 2. Ini mesti bertingkat. Nah, misalnya dimensi panjang ya, itu kalau Kartesian itu X, Y, Z. Dimensi panjang kalau silinder itu R dan Z. R itu radial, Z itu aksial. Nah, nanti kita lihat contohnya, kasusnya, nanti Anda mudah-mudahan menjadi lebih jelas. Jadi di sini contohnya adalah suatu balok berukuran panjang L, lebar D, tinggi H. Mula-mula balok itu bersuhu uniform T0. Nah, mulai suatu saat seluruh permukaan balok suhunya diubah menjadi T1 dan dipertahankan tetap. Nah, sifat-sifat fisis balok ρ CPK diketahui, carilah distribusi suhu di dalam balok. Jadi kalau di sini ada balok dengan panjang L, lebar D, tinggi H, ini balok ya. Itu kalau mula-mula T0, lalu seluruh permukaan diubah menjadi T1. Maka suhu balok yang dekat dengan permukaan, entah itu permukaan X atau Y atau Z, itu akan mendekati 1, tapi yang jauh, yang di tengah masih tetap T0. Nah, oleh karena itu, ini juga tergantung dari waktunya ya. Pada waktu awal, pada waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bahas itu dengan menyusun persamaan diferensialnya. Nah, ini sekarang elemen volume. Karena kalau di sini sulit, lalu saya gambarkan kecil di sini delta Y, delta X, delta Z. Ini sebenarnya di sini, letaknya di tengah ini, tapi bentuknya seperti ini. Maka elemen volume adalah delta X kali delta Y kali delta Z. Nah, hukum Fourier Qx itu sama dengan min K kali A luas tampangnya. Kalau X itu luas tampangnya adalah delta Y kali delta Z. Kalau Y luas tampangnya adalah delta X kali delta Z. Kalau Z, karena Z itu delta X dan kali delta Y. Nah, sekarang kita tulis neraca panas. Neraca panas adalah rate of heat input di X min K delta X delta Z dt dy Y min K delta X delta Y dt dz dz min sama min K delta X delta Y delta Z dt di X dx plus delta X min K delta X delta Z dt dy plus delta Y min K delta X delta Y dt dy dt dz Z plus delta Z sama dengan delta X, delta Y, delta Z, rho Cp delta T per delta T. Nah, sekarang kita susun, maka akan menjadi X itu delta Y, delta Z,
dt dx plus delta x min delta y delta z plus dt dy plus sama dengan rho Cp per K ini. Nah, ini yang perlu saudara ketahui karena balok itu tetap ya. Jadi maksudnya luas tampang yang ke arah X di X dan di delta X sama. Y juga demikian, di Y dan Y delta Y sama. Z juga demikian. Jadi ini nanti delta X delta Z masing-masing itu bisa dicoret. Jadi ini maksud saya seperti ini, maka ini delta Z, delta Y, delta Z, delta Y, delta Z. Dan delta X, delta Z, kalau diambil limitnya delta X menuju ke 0, delta Y menuju ke 0, delta Z menuju ke 0, delta T menuju ke 0, maka D dx Dah, temu sekian. Nah ini PD-nya seperti ini. Ini sering disebut PD Laplace, jadi derivat tingkat 2 terhadap independen variabelnya. Nah, yang saya maksudkan ini ada dimensi panjang X, Y, Z dan dimensi waktunya T. Jadi dimensi panjangnya tidak hanya satu, tapi ada X, ada Y, ada Z. Nah, waktu kita bahas lab itu hanya satu X saja. Nah, ini ada Y, ada Z. Jadi karena kalau slab arahnya yang ke sana, nah ini balok itu ada yang ke sana, ada yang ke atas. Jadi tiga dimensi ya, tiga arah. Kalau ini hanya kalau slab hanya satu arah. Itu. Karena yang arah yang satu sangat luas, tidak diperhitungkan.
Nah, sekarang kondisi batasnya adalah T di X, Y, Z 0 pada saat awal, suhunya adalah T0. C. BC nya adalah T 0, Y, Z, T, T1, T, X 0, Z, T, T1, T, X, Y 0, T, T1, T, X, T, L, Y, Z, T, T1, T, X, G, Z, T, T1, T, X, Y, H, T, T1, dan yang terhubung T, X, Y, Z pada infinite adalah sama dengan T1. Kali ini kita beri nama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah, ini BBB-nya ini. Nah, karena ini homogen, maka seperti biasa, kalau untuk mempermudah substitusi, nah, substitusinya kita substitusi, kita sama dengan T min T1, T0 min T1. Nah, ini saudara-saudara kan kemarin sudah berkali-kali jawaban hitung seperti ini akan menjadi D2 theta di kuadrat plus T0 min T1 dibagi T0 min T1 ketemunya 1. 1A kita 0, Y, Z T adalah sama dengan 0. Oh, ini 5 itu hanya L. Ya, jadi sekarang ini PD tak berdimensi dengan BC-nya tak berdimensi hanya 0 dan 1 karena homogen itu bisa. Jadi ini 1A, 2A, 3A, 4A, 5A asalnya dari sini. Dengan substitusi theta sama dengan itu. Jadi sekarang ini yang perlu saudara pahami, beda dengan waktu kita bicara homogen, non homogen dan PD atau BC-nya homogen. Karena ini perusahaan bertingkat, jadi beda ya. Lihatnya sama tapi beda, konsepnya beda lah. Di sini karena dimensinya itu X, Y, Z itu sama, dimensi panjang dan T waktu, maka theta X, Y, Z T adalah F1 XT kali F2 YT F3 ZT. Bukan plus, tapi perkalian. Karena ini dimensinya sama, X, Y, Z, dimensi panjang. Nah, maka sekarang d theta dx adalah F1 X, F1 aksen X, F2 aksen F2 F3, F1 double aksen X,
F2, F3 dan seterusnya analog gitu. Nah, nanti kalau di tita dt maka F1 aksen T, F2, F3 plus, jadi ini karena diturunkan terhadap T semua, kalau ini kan diturunkan terhadap X, ini terhadap Y, ini terhadap Z. Kalau T itu semuanya X, Y, Z jadi satu. Nah, ini sekarang kalau kita kembali ke PD yang ini, maka akan menjadi gini, F2 F double aksen 1x F2 F3 plus F1 F2 double aksen Y F3 plus F1 F2 F3 double aksen Z sama dengan seperalfa F1 aksen T plus kali F2 F3 plus F1 F2 aksen T F3 plus F1 F2 F3 aksen T. Nah, ini kalau dibagi dengan F1 F2 F3 maka menjadi kita sekarang punya BBB yang batasnya 1 dan 0 D2 theta D kuadrat, D2 theta D kuadrat, D2 kuadrat sama seperalfa D theta dt dan isi dan bisi seperti ini. Nah, yang perlu Anda ketahui sekali lagi, jadi ini yang bedanya dengan homogen dan homogen yang dulu. Kalau dulu kan plus ya, pemecahan itu menjadi plus, kalau ini perkalian. Karena apa? Karena dimensinya adalah sama, X, Y, Z dimensi panjang tapi berbeda. Letaknya berbeda, maknanya beda, ini ke sana, ini ke sini, ini ke atas misalnya. Nah, ini tapi sama-sama panjang, maka faktorial, jadi diuraikan jadi F1xt kali F2int kali F3zt. Nah, sekarang dari sini maka kita kembalikan ke PD seperti apa, maka d theta dx sama dengan F1x nih. Jadi ini F1 aksen x artinya df dx, Y dan Z-nya tetap. Kalau ke Y, X dan Z-nya tetap. Kalau ke Z, X dan Y-nya tetap. Dan seterusnya. Dan untuk T adalah seperti ini. Maka masuk ke PD adalah F1 double aksen XX, F2, F3 plus F1, F2 double aksen YY, F3 plus F1, F2 kali F3 double aksen ZZ sama dengan seperalfa F1 aksen T, F2, F3 plus F1, F2 aksen T, F3 plus F1, F2, F3 aksen T dibagi F1, F2, F3. Akhirnya ketemu seperti ini. Nah, ini kalau disamakan X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Jadi ini F1 itu kan fungsinya X, F2 fungsinya Y,
F3 min Z, sehingga F double aksen F1 double aksen XX per F1 sama dengan seperalfa F1 aksen T per F1 yang Y dengan Y, yang Z dengan Z. Akhirnya ketemu seperti ini. Nah, sekarang tinggal mencari IC dan BC-nya. Nah, untuk mencari IC dan BC, saya akan menjelaskan untuk memudahkan. Saya hapus ya, sudah tahu tadi, sudah terangkan. Ini adalah seperti ini ya. Jadi kita kembali ke konsepnya. Jadi theta itu adalah F1 kali F2 kali F3. Nah, sekarang misalnya IC ya. Itu theta X, Y, Z 0. Maka sama dengan F1 X, 0, F2 Y, 0, F3 Z, 0. Ini kan nilainya 1. Berarti ini supaya sama, ini adalah 1, ini 1, ini 1. Nah, sekarang untuk BC. Misalnya BC 2A. Theta 0, Y, Z, T sama dengan F1 0, T, F2 Y, T, F3 Z, T. Ini sama dengan 0, maka ini juga sama dengan 0. Nah, ini tetap. Nah, maka dan seterusnya kalau untuk Z juga demikian. Jadi ini nanti F1 E, adalah 1, ini yang menjadi 1A, ini menjadi 1B, ini menjadi 1, ini juga 1 menjadi 1C. Nah, kemudian F1 0, T asalnya dari 2A. Jadi ini 0, 2B. Lalu F1 L, T asalnya dari ini 5A. Ini 0 adalah 5B. Nah, lalu yang ini 8A, ini adalah 8AB. Ini 0. Nah, sekarang F2 Y-nya 0 itu di mana? Di sini di 3A, maka ini 0 sama dengan 3B, ini 0 sama dengan 6B. Lalu ini sama dengan 0 dari 8A ya. Ini 0T itu setnya 0 itu di sini adalah 4A, jadi ini 4B. 0 ini adalah 7B ya. Ini 0, ini 8AD. Itu asalnya dari 8. Ini sekarang kita punya 3 BPP tapi independen, berdiri sendiri-sendiri. PD-nya mungkin, BC-nya mungkin. Jadi BPP-nya ada ini 1B, 1C, 1D, ini B, 8AB, 8AC, 8AD ya. Ya. Ini kan simetris kan ya, bedanya yang 1Y, yang 2 yang 1X, yang 2Y, yang 3Z. Tapi sama, bentuknya persis sama. Maka saya akan mencoba satu saja, nanti lalu analogi. Ini D2FT kuadrat sama dengan seperalfa DF1 DT. Dengan BC seperti ini, lalu Anda karena di homogen itu sudah 4 kali Anda menyelesaikan yang ini F1 XT sama F1 DT dan seterusnya, maka untuk A sama dengan 0, tidak sama dengan 0, A sama dengan 0 dan seterusnya, itu akhirnya F1 X, T ketemu C7 cos AE plus C8 sin AE berpangkat min A kuadrat alfa T plus C9X C10. Nah, ini kalau
saudara baru mengikuti sekarang, bingung dari mana. Tapi kalau saudara lihat yang homogen, lalu homogen, non homogen, dan non homogen, homogen, dan non, bentuk seperti ini sudah masuk lubuk hati yang dalam, jadi sudah hafal, artinya sudah tahu, itu gampang. Ini, jadi ini ya. Sekarang kita mau evaluasi akar-akarnya. Nah, sekarang untuk BC nomor ini 8AB, 8AB ya. Maka C9 sama dengan 0, C10 sama dengan 0. Maka F1XT sama dengan C7 cos AX plus C8 sin AX E berpangkat min A kuadrat alfa T. Nah, kemudian BC nomor 2B 0 sama dengan C7 cosinus 0 plus C8 sinus 0 E berpangkat min A kuadrat alfa T. Sin 0 adalah sama dengan 0, cos 0 adalah sama dengan 1. Jadi dengan kata lain ini persamaan itu benar kalau C7 sama dengan 0. Maka F1 X, T sama dengan C8 sinus AL E berpangkat min A kuadrat alfa T. Sekarang BC 3B F1 L, T sama dengan 0 atau sama dengan C8 sin AL E pangkat min A kuadrat alfa T. Di sin AL sama dengan 0 atau ANL sama dengan NV. Jadi AN sama dengan NV per L. Jadi oleh karena itu jawaban dari PD adalah F1 X, T sama dengan ini C8 F1 X0 adalah 1 sama dengan C8 sin NPX. Jadi tidak ada satu nilai C8 yang memenuhi. Maka dicoba F1 X, T sama dengan sigma C 1B 1 sama dengan N sama dengan 0 sampai tak tengah AN Fx sama dengan 1 Pnx sama dengan sin N Px per L. Ini jawaban dari PD
ortogonal syarat 1. Nah, tinggal mencari sekarang G0 seperti apa, B1 seperti apa, dan seterusnya. Jadi ini nanti akan ketemu ini. Saudara buktikan ya, kan sudah berkali-kali PX seperti apa, nanti ini PX ketemu 1, QX 0, RX sama dengan 1. Silakan saudara cari nanti. Nah, ini sudah mengikuti ortogonal, namanya memenuhi ortogonal dengan PX RX-nya, tinggal mencari AM ya. Jadi AM karena kita sudah ketemu ortogonal, PX, QX, RX sudah tahu. Ini dari mana? Silakan saudara lihat materi yang lalu. Jadi ini seperti ini, banyak yang saya lompati aja. Saya anggap saudara sudah bisa mengikuti yang lalu supaya tidak mengulang gitu. Jadi menjadi PR buat saudara untuk mempelajari yang kemarin. Nah ini AM integral 0 sampai L Fx Rx Pnx 0 sampai L Rx Pnx kuadrat dx. 1 ini antara sin Npx per Lpx, ini sin Npx per L dx dikuadratkan dx. Ketemunya ini 2 per Np min 1 pangkat N plus 1 plus 1. Nah ini saudara juga wajib ya menyelesaikan ini, bisa mendapatkan seperti ini. Nah akhirnya F1 x, xt sama dengan 2 per pi, ini 2 per pi, lalu sigma min 1 pangkat N plus 1 plus 1 dibagi N, N telah kurung, sin Npx per L, E berpangkat min N kuadrat V kuadrat per N kuadrat alpha P. Analog. Jadi kan PD-nya tadi dua-duanya sama, hanya X dengan Y yang beda ya. Jadi ini maka F2YT seperti ini, F3Z per T, Z T seperti ini. Maka karena theta itu F1 kali F2 F3, theta itu adalah T min T1 dibagi T0 min T1, maka kan sama dengan 8 per pi pangkat 3. Ini adalah jawaban unsteady state heat transfer di dalam balok homogen. Jadi ini adalah jawaban akhir. Jadi karena bertingkat, jadi saya ingin kembali mengingatkan Anda bahwa pemecahan dari theta menjadi F1, F2, F3 itu perkalian ya. Jadi theta sama dengan F1 kali F2 kali F3. Kalau kemarin waktu homogen itu karena dimensinya 1, TA plus TB, TAX, T plus TB XT itu, plus TC misalnya. Jadi A dan B itu penjumlahan, tapi kalau ini perkalian. Oke, jadi kita selesai bahannya.